Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas atau membuat video untuk menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Hubi S. Hilmi. Pada video sebelumnya saya telah memperkenalkan diri. Siapa saya? Nama saya Sinda Udin, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairon Ternate, dan sekarang semester 3. Jadi pada soal UTS ujian tengah semester yang diberikan oleh Pak Hubi, ada 5 soal yang harus kita jawab. Oke, kita masuk pada soal nomor 1, yaitu arbiter, unik, dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut dan disertai contoh. Baiklah. Yang pertama, bahasa itu memiliki berbagai sifat-sifat. Jadi di sini yang Pak tanyakan yaitu 3 sifat bahasa saja, yaitu arbiter, unik, dan produktif. Saya akan mencoba menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama yaitu bahasa bersifat arbiter. Bahasa bersifat arbiter. Jadi arbiter itu artinya maha suka atau sesuatu yang berubah-ubah, tidak tetap, sewenang-wenang. Jadi maksudnya di sini bahasa bersifat arbiter yaitu tidak ada hubungan antara lambang bahasa, lambang bahasa itu huruf, angka, dan bunyi dengan konsep dari lambang bahasa tersebut. Misalkan contohnya seperti binatang berkaki 4 yang sering ditunggangi atau dinaiki, yaitu kuda. Kuda itu dilambangkan dengan 4 huruf, yaitu KUDA yang berbunyi kuda. Tetapi dalam bahasa lain, misalkan bahasa Jawa, itu bunyinya yaitu karan, dan dalam bahasa jaran. Dan dalam bahasa Inggris bunyinya yaitu horse atau horse. Jadi itu semuanya, jaran, horse, dan kuda itu artinya atau semuanya sama, konsepnya sama, yaitu binatang yang berkaki 4 yang sering ditunggangi. Bahasa itu bersifat unik. Unik yang kita ketahui yaitu memiliki sesuatu yang memiliki ciri khas atau ciri khusus. Jadi maksudnya di sini bahasa bersifat unik yaitu bahasa kita itu memiliki ciri khusus tersendiri pada sistem dan penggunaannya. Di Indonesia ini memiliki ciri bahasa yang sangat banyak yang memiliki keunikan tersendiri. Misalkan bahasa Indonesianya makan, bahasa Tidore yaitu oyo, dan bahasa Ternate yaitu oho. Jadi ada keunikan tersendiri pada bahasa Indonesia yang ada di negara Indonesia. Nah, bahasa bersifat produktif yang kita ketahui yaitu produktif merupakan sesuatu yang mampu menghasilkan sesuatu yang secara terus-menerus, tidak hanya satu, tapi menghasilkan sesuatu istilah yang banyak. Misalkan pada huruf, bahasa pada huruf A, N, T, H, U bisa menghasilkan hutan, bisa menghasilkan hantu, seperti itu. Dan contoh lainnya B, A, U itu bisa menghasilkan bau, bisa menghasilkan abu. Soal nomor 2 yaitu jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Baiklah, bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia atau
bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa nasional Indonesia karena yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan bahasa pengantar atau lingue franche di Indonesia yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Yang kedua, sistem bahasa Melayu itu sederhana, mudah dimengerti, sehingga orang Indonesia dulu itu, orang Jawa, orang Sunda, menggunakan bahasa Melayu dan menyetujuinya sebagai bahasa nasional mereka. Yang ketiga, bahasa Melayu itu tidak memiliki struktur atau tingkatan kalimat yang sulit. Maksudnya, bahasa Melayu itu mudah, yang tadi saya bilang, mudah dipahami karena tidak ada tingkatan yang sulit atau tidak ada bahasa kasar pada bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu bisa menjadi bahasa yang dipilih orang Indonesia dahulu menjadi bahasa nasional Indonesia. Oke, soal nomor 3, yaitu jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu bahasa sebagai lambang kebangsaan bangsa, bahasa sebagai identitas bangsa, bahasa sebagai alat berhubungan antara warga, dan serta bahasa sebagai pemersatu suku, bangsa, dan bahasa di Indonesia. Lanjut, soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan masing-masing 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. Jadi, ragam bahasa berdasarkan media. Yang pertama, ragam lisan, yaitu bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Contoh bahasa ini yaitu misalkan saya berbicara dengan orang menjelaskan sesuatu, misalkan saya telah membaca buku. Contoh. Yang kedua, ragam tulis, yaitu bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan alat tulis di sebuah kertas atau sebagainya. Contohnya misalkan saya menulis, saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga, ragam dialek. Ini masuk dalam ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ragam dialek yaitu ciri khas pada suatu daerah yang memiliki nada-nada atau kalimat-kalimat tertentu. Misalkan, gue sudah baca buku itu. Masuk pada soal kelima, soal terakhir, yaitu bunyi soalnya, apa yang Anda ketahui tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia? Jadi yang pertama, hiperkorek. Hiperkorek yaitu kesalahan berbahasa karena membetulkan sesuatu yang telah betul sehingga menjadi salah. Contohnya, kata asas yang ditulis dengan ASAS diganti menjadi kata AZAZ, menjadi asas. Itu yang salah. Yang selanjutnya, kata kedua, kata insaf yang sebenarnya katanya yaitu INSAF diganti dengan kata INSYAF yang sebenarnya kata insaf yang sebelumnya itu telah benar tetapi diganti insyaf yang pakai Y sehingga menjadi sebuah kata yang salah. Selanjutnya, pleonasme. Pleonasme itu kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata atau melebih-lebihkan kata. Misalkan kata bentuk jamak, misalkan kata bentuk jamak atau kata berulang-ulang. Misalkan kata ibu-ibu dan para ibu. Itu dibuat ditulis menjadi para ibu-ibu, sedangkan ibu-ibu dan para ibu itu artinya sama tetapi dilebih-lebihkan menjadi para ibu-ibu. Itu kesalahan umum dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kontaminasi. Kontaminasi yaitu kekacauan atau bahasa yang digunakan itu kurang tepat atau sembarangan. Jadi kontaminasi misalkan
menyampingkan dan mensampingkan. Yang termasuk kontaminasi yaitu di mensampingkan, karena itu sudah kacau. Seharusnya mengensampingkan, tidak usah pakai mengensampingkan karena sudah berubah kata imbuhan yang digunakan sehingga bahasa itu berubah. Jadi itulah jawaban saya pada UTS yang diberikan Pak Ubi pada MK Pendidikan Bahasa Indonesia. Semoga tidak mengecewakan nanti hasilnya, amin. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Akhir kata, bergerak atau terjelas zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.